Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Sebagai insan beragama, sebelum belajar mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, untuk menambah rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besar bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih negara barat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan NKRI. 2. Siswa dapat mengenal Ahmad Subarjo dengan penuh kepedulian. 3. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan penuh kepedulian. 4. Siswa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya dengan penuh tanggung jawab. 5. Siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di Indonesia dengan penuh kepedulian. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Siapa yang tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Nah, ini adalah PR untuk kalian ya. Peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita baca uraian berikut.
berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah tugas PPKI? 2. Apa hasil sidang PPKI pertama? 3. Apa tujuan pembentukan KNI? 4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? 5. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani, mereka berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Selain tokoh Dwi Tunggal, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Soebardjo. Dia juga sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah proklamasi. Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Sekarang, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Soebardjo. 2. Kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Soebardjo. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan. Ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya.
Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur budaya. 1. Religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. 2. Mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu, ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. 3. Teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. 4. Kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. A. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. B. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. 5. Pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudera dengan kapal pinisinya sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan.
sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kamu ingat bukan salah satu ikrar Sumpah Pemuda 1928? Teman-teman, kita telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis atau keturunan, ras, suku, faktor geografis yaitu keadaan alam, dan faktor historis atau sejarah masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Teman-teman, untuk mengetahui pemahamanmu tentang unsur-unsur budaya, mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Kemudian kita tulis nama-nama bagian dari kebudayaan yang ada di sekitar kita. Gunakan format berikut ini ya. Sebelumnya teman-teman bisa melihat contoh ini, yaitu nomor 1, unsur budaya yaitu tentang kesenian. Namanya ketoprak, sedangkan keterangannya adalah seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Nah, sekarang teman-teman lanjutkan untuk unsur budaya selanjutnya, yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, kalian tulis nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kalian kenal. Ya, kamu isikan itu. Nama sukunya apa? Kemudian nama rumah adatnya apa? Nama pakaian adatnya apa? Nama senjata tradisionalnya apa? Nama baju adatnya apa? Dan yang terakhir, nama tari tradisionalnya apa? Teman-teman, salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Sudah kita pelajari bersama bahwa bentuk karya tari ada 3, yaitu bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Setiap bentuk karya tari disajikan dengan mempertimbangkan pola lantai. Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Perhatikan pola lantai pada tari kelompok berikut. Kedua gerak para penari tadi menggambarkan semangat kepahlawanan. Semangat para pahlawan dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kalian pola lantai apa dalam tari di atas tadi? Sekarang tugas kalian adalah memperagakan gerak tari di atas
kemudian diambil gambarnya dan dikirimkan ke WA Group. Selamat beraktivitas ya. Teman-teman, pada hari ini kita telah pelajari bersama tentang berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan NKRI. Ada 4 proses pembentukan NKRI, yaitu 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. 3. Pembentukan alat keamanan negara. Dan yang keempat adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Kita juga telah mengenal salah satu tokoh penting dalam pembentukan NKRI, yaitu Ahmad Soebardjo. Peran yang menonjol adalah sebagai anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga telah mengenal unsur-unsur budaya, yaitu religi, mata pencaharian, teknologi dan peralatan, kesenian, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan bahasa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan tembang Mocopat Dandang Gulo. Kalian sudah bisa kan? Jika belum, mari kita nyanyikan bersama-sama. Teman-teman, tembang Dandang Gulo Laras Lindro Patetsono. Den prayitna mring geger puniki dening makhluk kang aran corona. Wong sandonya padha miris saking cinatoipun tondo yakti emuting Gusti. Ringkang rasa digdaya patra sombong angkuh mula ayung budidaya laku sehat tansah nyaket mring juang widi kemah kuruna sirna. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.